di situ sama sekali tidak dibahas kok apa manipulasi yang terjadi di MK ketika keluar putusan 90 gitu ya. Dissenting opinion itu juga tidak menyebut itu ya Mbak Bibip ya, kalau saya tidak salah. Nggak menyebut. Nah ini kenapa gitu ya, di antara hakim-hakim yang progresif sekalipun ini tidak mau mengakui bahwa MK adalah awal dari kerusakan ini gitu. Bahkan baru belakangan kan para pendukung Jokowi merasa terkhianati. Sadar. Itu karena kita merasa baik-baik saja karena instrumen demokrasinya sebenarnya kelihatannya ada. MK-nya ada, DPR-nya ada, KPK-nya ada gitu. Tapi sebenarnya dibajak. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Sahel Muzamil di Ngopi Sore, podcastnya Transparansi Internasional Indonesia. Teman-teman, sebelum kita memulai, saya mau mengucapkan selamat Idul Fitri, selamat Lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, mewakili segenap keluarga TI Indonesia. Seperti kita tahu, di pekan ini trending topiknya adalah putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil pemilu 2024 yang mengukuhkan kemenangan pasangan calon 02 Prabowo Subianto dan Gibran. Nah, disusul putusan MK sehari setelahnya, kemudian KPU menetapkan keduanya menjadi pasangan calon terpilih yang akan dilantik pada bulan Oktober nanti. Nah, di sepanjang proses tentu ada banyak sekali cerita, ada banyak sekali polemik ya, yang sangat penting sebenarnya kita untuk mengulasnya, untuk mempelajarinya, karena ini menunjukkan betapa banyak sekali hal yang bisa disempurnakan dalam pemilu kita. Nah, bersama saya seperti biasa, kita undang langsung pakarnya yang berkompeten membicarakan persoalan ini, yang barangkali lagi sibuk-sibuknya beberapa bulan terakhir ini. Biasanya saya memperkenalkan beliau sebagai pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Jentera, tetapi barangkali belakangan ini menjadi sangat terkenal sebagai bintang di dokumenter Dirty Votes, ya. Salah satu narator yang menjadi sangat booming ya dokumenter itu, Mbak Bivitri Susanti. Halo Mbak. Halo. Untung dibilangnya bukan aktor. Bener itu narator, itu lebih pas. Iya. Bukan aktris karena tidak sedang acting pada saat itu. Tapi narator yang mengungkapkan fakta-fakta. Ya Mbak Bibip, tentu Mbak Bibip punya banyak catatan ya. Di sepanjang pemilu kemarin, bahkan sebelum pemilu gitu ya. Kemudian pemilu dan pasca pemilu sampai terbaru ada penetapan oleh KPU ya setelah putusan MK. Nah Mbak Bibip, kemarin di putusan MK itu kita melihat bahwa ya kalau dibandingin dengan data-data yang Mbak Bibip sampaikan di Dirty Vote misalnya, di putusan itu tampaknya banyak yang tidak mengakui atau mementahkan narasi-narasi itu. Nah, apakah keputusan Mahkamah Konstitusi itu sudah tepat ya, ataukah putusan Mahkamah Konstitusi itu patut kita kritisi sekarang ini gitu ya, dan terutama sebelum kita mengkritisi sebenarnya karena sudah dikritisi sendiri oleh 3 orang hakim yang juga memutus di dalam perkara itu. Silakan Mbak Bibip. Iya, patut dikritisi kah? Sangat patut. Dan sekalian nih saya berpesan juga buat yang nonton podcast ini bahwa kita mengkritik putusan itu selalu penting ya, karena yang kita kritik tuh isi putusannya. Jadi bukan soal kalau kita kalah maka kita kritik, itu sebenarnya enggak, karena ini kan bukan kalah menang. Kalah menang buat si 01, 02, 03, kita kan bukan. Nah, jadi dikritiknya banyak sekali sih yang bisa dikritik ya. Yang pasti begini, mungkin kalau kita pilah-pilah ya. Yang pertama kalau bicara Dirty Vote misalnya, yang kami tampilkan kan soal bansos, soal pengerahan aparatur sipil ya,
Dan di dua-duanya itu pas sekali memang yang juga diungkapkan atau didalilkan oleh para pemohon. Tapi untuk dua-duanya 5 hakim yang mayoritas itu mengatakan bahwa mereka nggak melihat ada pelanggaran. Nah itu sebenarnya yang sangat pas kita kan kalau dengar baca putusan seharian tuh saya nonton putusannya itu pas semua dalil lagi dibacain tuh ya gitu ya. Soalnya argumennya itu, dan ini yang penting saya kira ya, mereka benar-benar membatasi yang mereka maknai sebagai hukum. Jadi kan kalau putusan itu kan pasti apakah dia beralasan atau tidak beralasan menurut hukum. Nah jadi berapa kali itu kalau dibaca lagi sekarang putusannya karena sudah bisa di-download ya. Itu kita bisa baca mereka berapa kali kalimatnya tuh kurang lebih hukum itu ya hukum positif Indonesia. Misalnya nih mereka bilang oke, pengerahan aparat itu melanggar etik, tapi kami sedang membicarakan hukum. Jadi etik itu tidak termasuk hukum. Itu misalnya ya. Terus soal nepotisme sih yang paling berbahaya buat saya. Mungkin nanti kita obrolin kan dampak putusan ini ya. Jadi bahkan untuk nepotisme pun mereka juga mengatakan mereka nggak melihat kaitannya antara nepotisme itu dengan penyalahgunaan kekuasaan. Betul mereka memang menyalahkan 14 harinya karena menurut mereka nggak menemukan intensi dalam hal bansos misalnya. Mereka nggak menemukan intensi dari Pak Jokowi untuk bisa memenangkan anaknya misalnya gitu. Nah itu beberapa poin yang sangat mengecewakan yang harus kita kritik karena kan selama ini apalagi TI ya memperjuangkan pemberantasan korupsi dan salah satu kuncinya adalah persoalan-persoalan nepotisme dan benturan kepentingan gara-gara nepotisme. Dan justru di dua hal ini benar-benar dianggap oleh hakim seakan-akan baik-baik saja, bukan karena alasan kebenaran ataupun kesalahan, tapi karena nggak ada dalam hukum positif Indonesia. Nah itu yang buruk sekali ya, karena menurut pendapat saya tentu saja sebenarnya ada dalam hukum Indonesia. Cuma kalau kacamatanya memang hanya hukum pemilu, Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu, ya memang nggak ada. Tapi kan itu soalnya karena kita udah meributkan dari awal bahwa memang Undang-Undang Pemilu itu belum bisa mencakup banyak hal. Kita juga sering memberikan kritik kan ke Undang-Undang Pemilunya. Jadi kalau itu yang dipakai jadi ukuran dan semata-mata hanya itu, maka memang nggak akan ketemu pelanggaran-pelanggaran yang sebenarnya kalau kompas moral kita masih benar, kita lihat kan kita langsung wah ini salah nih gitu. Kita udah tahu sendiri, nggak usah jadi jagoan hukum atau jagoan politik, kita udah paham ini salah nih asal kompas moralnya benar. Tapi ya memang begitu kalau patokannya hanya hukum positif, akhirnya nggak ketemu mana yang salah begitu. Tapi sebenarnya bisa ditebak nggak sih Mbak bahwa putusannya akan seperti itu gitu ya. Jadi kan ya kita tahu bahwa permasalahan ini kan bermula di MK gitu ya, dan kemudian ada MK yang mengeliminasi pamannya Gibran dalam penanganan perkara kemarin. Tapi sebelum itu pun MK juga punya kesempatan kan sebenarnya untuk menganulir Mbak putusan 90 itu 2023 itu lewat kalau nggak salah putusan 141 ya Mbak. 141 ya. Nah, tapi kan MK juga tidak menganulir ya putusan 90-nya. Dia hanya mengembalikan ini untuk jadi kewenangan pembentuk undang-undang gitu ya Mbak. Jadi kalau dari sana pun aku sih sudah membayangkan ya Mbak, ini sebenarnya sudah ketebak putusannya akan seperti apa gitu ya. Kalau menurut Mbak Bibip gimana? Ya sebenarnya saya juga hari itu kecewa tapi nggak kaget. Memang sih kalau ditelusuri di beberapa podcast saya bilang menang gitu. Tapi sesungguhnya itu dalam rangka advokasi. Jadi saya selalu hati-hati bilang nanya ke saya prediksi apa harapan nih. Soalnya saya udah ketukar-tukar karena maksud saya sebenarnya itu. Saya tetap bilang dorong hakim untuk berani gitu. Kan saya selalu bilang gitu. Ini harus berani, harus ada judicial activism. Tapi sebenarnya di balik itu memang saya sendiri sudah menduga bahwa pasti akan ditolak begitu. Nah jadi hari itu ya nggak kaget. Nah cuma
karena saya juga paham sebagai pembelajar hukum tata negara, biasanya putusan perselisihan hasil pemilihan umum itu nggak ada dissenting opinionnya. Iya. Jadi ada 3 hakim yang menyatakan pendapat berbeda, itu agak mengejutkan, tapi bagus gitu ya, nice surprise lah gitu. Karena paling tidak kita bisa berdialektika berdasarkan pendapat-pendapat yang berbeda itu. Ya itulah, jadi pas denger ya nggak kaget sih, tapi tetap kecewa gitu. Mungkin gini juga Mbak, ada dissenting opinion dari 3 orang hakim. Ya, kemudian ada 5 orang hakim yang menolak permohonan 01 dan 03. Nah ini Mbak, bisa nggak sih dilihat bahwa sebenarnya ini itu ya untuk ya tadi menciptakan pujian tadi gitu ya, supaya kelihatan oh ini bukan perkara yang mudah loh di Mahkamah Konstitusi gitu ya. Jadi di sini pun perdebatan sampai akhir tidak selesai gitu ya, maka muncul dissenting opinion itu. Mungkin nggak sih itu by design Mbak Bibip? Ya mungkin aja, tapi gini, kalau saya kan yang saya harus baca pasti putusan gitu ya. Dan buat saya kalaupun yang saya hargai adalah pendapat dari 3 orang hakim itu. 3 orang hakim itu. Dan kan kalau putusan itu kan nggak seperti skor pertandingan bola ya, misalnya 5-3 ya bukan sekedar 5-3, tapi pendapat yang 5 maupun pendapat yang 3 semua ditulis argumennya. Bisa sampai 1000 halaman lebih itu kan, karena ada argumen walaupun nggak semuanya argumen ya, 1000-1000-nya itu. Tapi kalau apakah itu diatur atau tidak, ya kemungkinan itu pasti ada. Jadi ibaratnya itu kalau kita bikin analisis pasti ada kemungkinan 1 diatur 5-3, kemungkinan keduanya ada kemungkinan misalnya siapa yang akan dissenting, siapa yang enggak. Kemungkinan ketiganya mungkin ada intervensi, kan begitu ya. Jadi kemungkinan itu pasti ada. Tapi kalau saya ingin melihatnya juga dari petunjuk-petunjuk yang bisa diberikan oleh 3 pendapat berbeda itu. Karena dari petunjuk itu maksud saya perdebatan apa sih yang sebenarnya muncul. Paling tidak kalaupun itu diatur, kalaupun ya saya sendiri nggak punya informasi yang cukup, dan saya sempat nanya sama beberapa wartawan. Ya gosip-gosip adalah berkembang, tapi semuanya spekulatif betul, nggak ada yang firm sekali ini apakah benar diatur atau tidak. Tapi kalaupun tidak, misalnya kalaupun itu diatur, paling tidak untuk menentukan misalnya mana yang diangkat jadi isu yang dinyatakan berbeda itu kan juga bukan sesuatu yang mudah gitu. Jadi buat saya paling tidak pendapat itu mesti dihargai ininya genuine-nya itu mesti dihargai gitu. Dan bagaimana pendapat itu juga diungkapkan, kalau saya sih melihat logika hukumnya cukup baik gitu. Jadi dengan itu maka saya lebih di titik ini paling tidak, karena informasi yang bocoran-bocorannya juga nggak ada di titik ini, maka saya memilihnya memang untuk husnuzon, untuk berprasangka baik gitu. Memang ada perdebatan yang mendalam. Terus satu lagi tuh yang saya pengen angkat tadi ya kan yang agak ketinggalan itu ada satu, cuma saya gagal lupa. Tapi ada masalah memang dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi kita, karena cuma 14 hari kan itu diputuskannya. Jadi buat saya ini juga bikin mereka kesulitan. Saya nggak tahu apakah ada pengadilan lain di dunia ini yang bisa menyelesaikan perkara sebesar ini cuma dalam waktu 14 hari. Jadi kalau nggak salah di pendapat berbedanya Hakim Saldi Isra ya, dia sempat bilang memang kami nggak bisa mencapai reasonable doubt. Jadi keyakinan yang 100% yang nggak ada keraguan sedikit pun nggak akan bisa tercapai dalam 14 hari gitu. Dan jadi buat saya keseluruhan keadilan pemilu ini juga seperti dibatasi oleh prosedur-prosedur yang sebenarnya dari awal udah nggak adil gitu. Dan itu masalah besar sih. Ya Mbak, tapi itu apakah menunjukkan bahwa sebenarnya by design pada awalnya memang
kewenangan MK untuk Nah itu. PHPU itu ya MK dalam tanda kutip sebagai mahkamah kalkulator gitu ya. Ya 14 hari itu bagaimana cara membuktikan kecurangan yang terstruktur, sistematis, masif gitu ya dengan 14 hari Mbak? Itulah, jadi memang 14 hari itu kan gak baru juga ya, dari 2004 tuh, dari pemilu pertama sebenarnya udah ada pembatasan hari seperti itu. Cuma mungkin dulu kita belum terlalu merasakan dan dulu skalanya gak sebesar ini. Jadi walaupun misalnya 2019 sudah dibahas juga soal mahkamah kalkulator, 2014 juga dibahas, tapi kan skala yang demikian masif, dimana bayangkan sekarang guru-guru besar aja yang biasa diem, sekarang ngomong semuanya misalnya gitu ya, itu kan paling tidak itu jadi penanda lah, ini luar biasa sekali yang tahun ini, jadi akhirnya baru terasa gitu. Apakah itu dibatasi? Menurut saya, saya didesain dari awal, menurut saya iya. Dan sebenarnya kritiknya udah ada dari awal, tapi paling tidak dulu itu ada situasi di mana pemilunya belum serentak. Nah, jadi kalau kita inget tuh dulu pemilihan legislatif dulu, kalau nggak salah memang Februari ya, tapi nanti ada pemilihan presiden bulan Juli tuh kira-kira. Dan ada kemungkinan pemilihan presidennya 2 putaran. 2004 kan 2 putaran tuh misalnya. Jadi memang harus ada pembatasan supaya 20 Oktober memang ganti presiden. Nah tapi kan situasi itu berubah. Mestinya ada perubahan juga di soal-soal paling tidak dari segi hari ya. Tapi kan bukan hanya segi hari ya. Tapi benar tadi kata Sahel soal kalkulatornya itu. Nah kalau itu juga buat saya itu sesuatu yang perkembangannya berjalan dengan sangat lambat gitu, karena kecenderungannya memang yang terjadi MK itu seperti memberikan stempel untuk pilpres paling tidak. Betul kalau di pilkada karena skalanya juga begitu masif ya, nggak cuma satu dan konteksnya sangat berbeda-beda antara satu daerah dengan yang lainnya, udah terjadi duluan tuh yang TSM. Tapi kalau untuk pilpres itu memang ada kecenderungan semua pihak mulai dari MK sendiri, tentu saja juga politisi, sangat hati-hati karena keterbelahan masyarakat juga sangat besar. Nah jadi itulah bangunannya yang terbangun. MK jadi seperti membuka persoalan sedikit aja, terus udahlah yang penting konfirmasi aja. Itu yang terjadi selama ini. Oke Mbak, balik lagi ke tadi soal dissenting opinion itu ya, dari 3 orang hakim itu ya. Saya juga setuju sih ngomong-ngomong dengan Mbak Bibip ya, bahwa kalau misalnya itu by design, saya rasa mungkin argumentasinya akan lebih soft gitu ya. Itu kalau kita ibaratkan dengan tinju itu uppercut itu argumentasinya. 3 orang hakim itu ya. Iya, sangat menohok gitu ya, menunjukkan ya ada politisasi bansos, ada aparat yang sengaja dikerahkan agar tidak netral. Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan juga terlibat di sana, dan ya itu argumen-argumen yang serius lah. Jadi terlalu tajam untuk by design. Tapi Mbak, dissenting opinion ini kalau misalnya ada 1 orang hakim lagi Mbak misalnya. Itu saya pengen ngomong itu tuh. Nah, terus gimana kan? Jadi 4-4 nih Mbak. Ya, itu gimana penyelesaiannya Mbak, jalan keluarnya? Mungkin ini buat orang yang tidak familiar dengan hukum tata negara, terutama peradilan di MK. Ini mungkin butuh kejelasan juga Mbak. Nah ini yang menarik nih Sahel, karena saya sebenarnya sempat di sebuah acara sempat ungkapkan juga ya. Ya ini agak masih spekulatif juga, tapi kalau kita lihat begini, saya jawab dulu ya pertanyaan Sahel. Jadi kalau posisinya 4-4, memang nah ini yang penting, suara ketua itu dihitung 2. Oke. Supaya nggak seri. Kalau seri kan ya deadlock kan, nggak bisa ada putusan. Nah jadi coba perhatikan deh, kalau patokan kita putusan 90 itu buat yang nggak familiar, itu yang meloloskan Gibran kan. Itu yang menyatakan pendapat berbeda waktu itu adalah Saldi Isra, Arief Hidayat, Pak Wahidudin Adams dengan siapa satu lagi, Saldi Isra dan Pak Soeharto. Oh oke. Ya kan waktu itu 5-4 masih 9 nih. Nah kalau dilihat dari putusan 90
tentu saja kita akan bisa bilang ya enggak, masa patokannya cuma putusan 90. Tapi oke lah, kalau misalnya itu aja. Kita perhatikan Pak Wahidudin Adams kan memang sudah pensiun Iya. nih. Jadi yang 3 adalah Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Soehartoyo. Iya. Nah, Bu Eni yang sekarang di putusan Pilpres ini dissenting, memang kemarin itu dia konkuring rasa dissenting. Iya. Nah, Bu Eni lompat ke sini. Pak Daniel tetap ikut yang lain. Bu Eni lompat ke sini. Pertanyaannya, kenapa Pak Soehartoyo pindah? Kalau patokannya putusan 90 ya. Nah, dan yang saya pikir-pikir, gila ya. Kalau Pak Soehartoyo nggak pindah, dia ikut gerombolan lagi, kesannya kok negatif ya kalau gerombolan. Dia ikut grup yang Saldi Isra, Arief Hidayat, Eni Nurbaningsih, maka ini jadi 4-4. Dan kalau ini 4-4, Pak Soehartoyo punya 2 suara. Jadi presiden kita hari ini akan berbeda. Jadi itu signifikan banget faktor Pak Soehartoyo. Sehingga pertanyaannya, apakah benar itu pertimbangan yang murni dari Pak Soehartoyo, atau jadi lagi-lagi ya, kalau analisis kan bisa kemungkinannya banyak. Satu, memang Pak Soehartoyo pendapatnya secara keilmuan betul-betul di pendapat yang menolak permohonan, atau yang kedua, dia sebenarnya ingin mengabulkan permohonan seperti Saldi Isra dan kawan-kawan, tapi dia menghitung bahwa kalau dia masuk ke sini, ini 180 derajat nih Indonesia. Dan kalau yang kedua yang terjadi, apa sebabnya? Apakah dia ketakutannya disebabkan oleh dirinya sendiri, atau ada faktor yang menyebabkan hal-hal yang membuat dia berpaling? Nah ini menarik banget, dan saya sendiri nggak punya jawaban karena saya nggak punya hints, nggak punya kebocoran info. Tapi ini situasi yang mesti dipikirkan, karena 5-3 itu sebenarnya posisi yang tipis. Jadi jangan dianggap remeh. Dan saya mau bilang dengan itu, menurut saya sih legitimasi pemerintahan yang ini bisa dipertanyakan. 5-3 tuh tipis loh. Nggak seperti misalnya 6-2 gitu ya. Dan titiknya tadi Soehartoyo itu, kalau patokannya putusan 90. Buat saya jadinya pentingnya dissenting opinion itu salah satunya di situ. Buat kita untuk bisa mempertanyakan dengan lugas. Karena yang biasanya terjadi, kenapa hakim biasanya maunya suara bulat, nggak mau ada dissenting kalau putusan Pilpres, justru karena kan di riset sering ditulis, dan kemarin Pak Mahfud dalam kapasitas sebagai mantan ketua MK, bukan sebagai paslon, dia bilang biasanya nih bulat. Kalau belum bulat, rapat lagi, rapat persyaratan hakim kan, belum bulat, rapat lagi sampai bulat 9-9-nya. Ini enggak gitu. Dan pas ditanya kenapa harus bulat 9 hakim atau sekarang 8 hakim, untuk menjaga legitimasi pemerintahan yang berikutnya, komitmen dari para hakim. Nah sekarang komitmen itu nggak ada, sehingga kita bisa baca bahwa memang legitimasinya bisa kita pertanyakan gitu. Iya. Dan mungkin tadi aku tertarik banget dengan pernyataan Mbak Bibip bahwa legitimasi pemerintahan yang akan terbentuk ini nanti bisa dipertanyakan nih dengan dissenting opinion itu ya, 3 orang. Tapi aku mau ngeliat juga bahwa barangkali bukan cuma pemerintahan yang akan terbentuk, Mbak, tapi presiden yang akan turun nanti juga bisa-bisa akan dipersoalkan. Iya. Karena di sidang kemarin itu setengah rasa Pilpres ya, ngebahas artinya persaingan antar paslon, setengah lagi rasa persidangan yang mengadili Presiden Jokowi. Benar. Karena banyak sekali nama Presiden Jokowi disebut di sana. Benar. Nah ini apakah Presiden Jokowi dan keluarganya juga harus berhati-hati sebenarnya, karena ada dissenting opinion ini. Ya semacam jadi peringatan untuk mereka gitu, Mbak. Oh iya, benar banget. Itu poin yang bagus banget untuk kita bahas, karena memang buat saya yang jadi persoalan terbesar Indonesia saat ini adalah Presiden Jokowi. Kalau harus pakai skala mana yang mesti kita kritik terbesar, buat saya bukan Prabowo, bukan, tapi Presiden Jokowi, karena dialah yang menyalahgunakan kekuasaan dengan alasan nepotisme. Dan ketika kita bilang dia apa tadi istilahnya Sahel, dia patut untuk merasa
ya tidak aman, tidak secure setelah turun. Tidak secure itu satu hal ya, maksudnya dari segi hukum mungkin ada tuntutan, ada apapun lah nanti bentuknya. Tapi lebih dari itu bikin kita, saya ngambilnya karena ini ya, karena pengen ngomongin kita mesti ngapain nih ke depannya gitu. Ini harusnya bikin kita juga makin menyadari bahwa emang kita mesti bikin pembatasan yang besar untuk kekuasaan presiden di negara ini. Karena presiden di kita itu kan kepala negara dan kepala pemerintahan. Dia punya kekuasaan yang hampir absolut. Dan pas Jokowi karena dia dengan sengaja mematikan lembaga-lembaga yang bisa menjaga akuntabilitas dia. Udah dia punya absolute power. Dia mau undang-undang apa aja lolos gitu kan. Revisi undang KPK 2 minggu lolos. Mau kasih ini konsesi tambang buat rekan-rekannya 6 hari lolos gitu. Gak ada perlawanan di DPR. Nah jadi satu itu ya menurut saya memang jadinya kita beneran mesti mikirin ulang. Gimana caranya supaya demokrasi itu kan soal akuntabilitas sebenarnya. Begitu demokrasi udah gak punya lembaga-lembaga yang bisa checks and balances. Dalam arti gak bisa meminta akuntabilitas presiden, sebenarnya ini bukan demokrasi lagi menurut saya, ini udah absolute power nih, bahaya gitu. Tapi yang kedua Sahel bener, buat saya itu yang kemudian sangat patut kita gunakan untuk memeriksa kemungkinan-kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan yang bisa masuk ke wilayah hukum pemberantasan korupsi. Dan menurut saya sih bisa aja itu terjadi ya, karena kan kita belajar dari negara-negara lain bahwa koalisi yang pragmatis kayak gini, misalnya di Filipina itu nggak langgeng kok. Jadi saya sih nggak percaya bahwa Jokowi begitu turun nanti akan aman, tentram, sentosa gitu karena udah menggandeng presiden baru. Tapi buat saya semua pasti akan bermain kepentingan di sini. Dan Pak Prabowo pasti punya kepentingan juga untuk mendekat dengan partai yang sampai sekarang masih paling besar, yaitu PDI Perjuangan, di mana ketua umumnya Bu Megawati lagi bener-bener inilah, nggak akan senang kalau pilih saya atau Pak Jokowi, pasti kan begitu. Nah jadi buat saya ini pintu masuk yang bagus, bukan artinya kita ingin ngincer gitu ya, tapi kan segala penyalahgunaan kekuasaan, segala tindak pidana korupsi kan harus dikejar dong. Kalau enggak kita nggak pernah bisa belajar, nggak ada efek jerak gitu ke depannya. Jadi memang banyak hal nih yang nanti bisa kita perhatikan perkembangannya. Ya ini buat aku sendiri Mbak Bibip ini terus terang sangat menarik ya. Karena aku nggak yakin dengan punya ya semacam tangan di kursi wapres itu bisa menjamin keamanan. Bisa apa sih wapres itu kan? Nah, kalau tadi Mbak Bibip mengkomparnya misalnya dengan kekuatan politik PDIP yang sebegitu besarnya gitu ya. Dia masih partai yang persentase tertinggi kan? Pemenang ya, kursi terbanyak. Kursi terbanyak. Jadi kalau hitung-hitungan tentu akan lebih stabil pemerintahan menggandeng PDIP daripada terus mempertahankan wapres. Iya memang. Walaupun sampai hari ini ya Mbak ya, aku masih baca berita bahwa ya ada headline pembentukan kabinet menunggu persetujuan Jokowi dan ketua umum partai. Nah tapi seberapa lama situasi seperti ini gitu ya, dalam arti faktor Presiden Jokowi terus diperhitungkan ini seberapa lama Mbak? Benar. Menurut saya sih nggak akan lama, karena memang betul sekarang ini kan menjelang Oktober, memang kita agak kelamaan ya menjelang Oktober ya. Masih berbulan-bulan gitu. Jadi masa-masa negosiasi politik ini pasti banyak sekali gosip segala macam. Tapi memang harus kita ukur bahwa setelah pelantikan ya sebenarnya udah gak ada kepentingan lagi. Bahkan terus terang aja nih IKN. Saya sebenarnya kurang yakin bahwa memang Pak Prabowo juga punya suatu keinginan yang sama besarnya dengan Pak Jokowi untuk pindah ke IKN. Saya nggak tahu soal janji-janji dengan oligarki dan lain sebagainya ya, karena kita bisa lacak juga sih kerabat-kerabatnya Pak Prabowo dan lain sebagainya. Tapi persoalan memindahkan ibu kota itu kan suatu hal yang sangat berbeda gitu. Jadi buat saya ini
ini mungkin terasa baik-baik, bulan madu ini masih akan terasa paling tidak ya mungkin sebulan 2 bulan setelah pelantikan, setelah Oktober, tapi setelah itu pasti dinamikanya akan lebih luar biasa ya, karena nanti udah lumayan udah lumayan tenang. Jangan lupa kan nanti Oktober itu 20 memang pelantikan presiden baru, tapi awal Oktober itu ke pelantikan DPR. Nah, nanti pas pelantikan DPR udah ada pembicaraan lagi. Apakah nanti seperti yang kemarin 2019 di mana partai pemenang otomatis menjadi ketua DPR. Makanya Mbak Puan adalah ketua DPR. Nah itu kan nanti negosiasi lagi gitu. Nah kita nggak tahu nanti koalisi seperti apa yang terbentuk bulan Oktober. Tapi buat saya disitulah titik penentunya. Sebenarnya sejauh mana seorang Joko Widodo yang sebenarnya nggak punya partai. Ya kan dia udah dari PDI Perjuangan juga udah disingkirkan, masih punya kekuatan politik untuk bargaining. Karena kan tawar-menawar politik butuh kekuatan politik lah. Gitu. Iya, ini membuatku tiba pada kesimpulan ini Presiden Jokowi sebenarnya adalah yang kenapa? Ya karena mungkin pemikiran jangka pendek ya, supaya kekuasaan dari dia setelah dia berlanjut ke keluarganya. Tetapi dia mungkin tidak mengerti bahwa bahaya yang mengikuti di belakang itu sebenarnya lebih besar daripada kekuatan punya wapres gitu ya. Yeah. Nah kalau kita tadi bandingkan dengan Filipina misalnya Mbak Bibip ya, Filipina itu 2 dinasti itu ya. Bongbong dan kemudian putrinya Duterte itu ya. Duterte itu punya kekuatan yang besar gitu ya. Masih bisa terjadi seperti itu gitu ya. Apalagi kalau misalnya tidak punya partai gitu ya. Cuma mengandalkan sisa kekuasaan yang beberapa bulan gitu ya. Jadi kira-kira aman gak Mbak Bibip kalau saya menyimpulkan ini Presiden Jokowi sebenarnya belum tentu sih. Karena kita harus melihat apa yang akan dia lakukan juga selama 6 bulan ke belakang ini. Maksud saya gini, kan juga ada kemungkinan misalnya dia dalam tanda kutip mengambil partai yang juga besar. Iya. Ya, yang pasti bukan PSI terlalu kecil lah ya kan nggak dapat lagi parliamentary threshold. Tapi kan misalnya ada pembicaraan soal Golkar, mungkin ada pembicaraan soal partai-partai lain, kita nggak tahu. Tapi kalau menurut saya sih kalau Golkar lepas ke keluarga Pak Jokowi, rugi ya Golkarnya ya. Maksudnya dia kan partai tua yang bagaimanapun kita sering kritik, tapi sudah punya pengalaman dan jaringan yang luar biasa. Dia kuat sekali lah gitu, apalagi dibanding PDI Perjuangan. 2 itulah yang kuat sekali. Jadi jangan sampai dilepas sebenarnya dengan orang yang benar-benar baru masuk, tapi ada elitnya yang udah terbentuk. Tapi bisa jadi ada manuver-manuver seperti itu yang dipikirkan juga. Nah itu yang kita belum tahu. Tapi ya jadi sehingga menurut saya pinginnya jadi memberikan semacam pengingat kepada para politisi untuk jangan berasumsi bahwa Pak Jokowi ini sebenarnya masih kuat. Menurut saya di titik sejak kemarin pas KPU sudah mengumumkan bahwa menetapkan gitu ya presiden dan wakil presiden terpilih, itu sebenarnya dia sudah benar-benar lame duck. Yeah. Dia udah nggak punya power sebenarnya. Sehingga kalau ada hal-hal yang ngaco-ngaco, sebenarnya lebih baik mulai dikritik dari sekarang. Paling tidak jadi udah ada garis batas antara orang-orang yang memang mau menjauh dari kekuasaan yang udah ngaco ini. Sebenarnya kan Pak Jokowi udah ngaco kan, denger kan ceritanya yang anaknya menantunya bakal dikasih penghargaan lah. Menurut saya udah terlalu luar biasa gitu. Ya pendukung Pak Prabowo saya kira sekarang juga udah bisa lihat dengan jelas bahwa banyak sekali yang menurut kompas moral orang biasa pun ngaco. Sebenarnya kerusakannya itu di tangan orang yang punya kekuasaan sekarang. Siapa itu? Pak Jokowi gitu. Dan sebenarnya dia sekarang udah dalam kondisi lame duck tadi gitu. Iya. Dan
saya rasa kalau para politisi itu ya, ya pasti sudah paham situasi itu yang Mbak Bibip ya. Walaupun ya karena Presiden Jokowi ini masih ya mungkin masih bermanfaat gitu ya. Maka masih dihembuskanlah peluang beliau mengambil alih Golkar gitu ya, atau partai besar lain gitu. Tetapi setelah Oktober nanti, setelah pelantikan, saya rasa prospek itu akan merosot jauh gitu ya. Golkar itu partai besar yang punya banyak figur gitu ya. Banyak sekali. Jadi akan sangat sulit. Oke, balik lagi ke topik soal putusan MK kemarin ya. Sebelum kita terlalu jauh membahas Presiden Jokowi ini, tadi saya menganalogikan Mbak Bibip dissenting opinion itu seperti uppercut kalau di dalam boxingnya, tapi tidak sampai knockout, tidak sampai KO. Kenapa? Karena misalnya di situ sama sekali tidak dibahas kok apa manipulasi yang terjadi di MK ketika keluar putusan 90 gitu ya. Dissenting opinion itu juga tidak menyebut itu ya Mbak Bibip ya, kalau saya tidak salah. Nggak menyebut. Nah ini kenapa gitu ya, di antara hakim-hakim yang progresif sekalipun ini tidak mau mengakui bahwa MK adalah awal dari kerusakan ini gitu. Jadi saya ingat tuh pada hari pembacaan putusan pas konferensi persnya tim 02, Pak Yusril bilang tujuannya untuk kepentingan dia pasti. Dia bilang ini nggak ada loh yang bilang Gibran itu punya masalah karena itu wapresnya kan. Tapi begitu dia ngomong gitu saya baru sadar iya ya. Sebenarnya semua hakim termasuk yang dissenting opinion arahnya itu memang bukan menyalahkan nepotisme yang disebabkan oleh keberadaan Gibran. Makanya 3 hakim yang dissenting opinion pun sarannya adalah pemungutan suara ulang di beberapa daerah dengan 3 paslon yang sama, nggak ada yang didiskualifikasi. Nah, menurut saya itu memang titik pembedanya. Mereka merasa bahwa kalau mereka menyinggung itu, berarti mereka seperti mengoreksi dirinya sendiri. Berarti mereka seakan mengakui bahwa awalnya memang salah mereka. Memang salah mereka kan gitu. Tapi dari sejak putusan 141 itu yang mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama kan harusnya mereka bisa koreksi. Tapi toh itu nggak mereka lakukan. Itu aja udah bisa kita kritik ya. Dan ternyata di putusan ini pun mereka sama sekali nggak mau mengakui tuh kesalahan mereka sendiri. Jadi ya ini juga yang patut kita kritik buat MK secara keseluruhan 88-nya ini yang nggak mau menarik suatu inilah apa ya garis batas yang menyatakan bahwa memang nepotisme ini salah dan awalnya kami yang melakukan kesalahan ini. Berat mengakui itu ya. Iya. Itu benar banget dan buat saya akhirnya kalau saya punya kekhawatiran gini dengan putusan yang seperti ini. Akhirnya nanti ada persepsi di kalangan kita semua nih publik bahwa nepotisme itu nggak apa-apa gitu. Itu bahaya banget. Nepotisme itu nggak apa-apa, bahkan di level paling tinggi aja pemilihan presiden nggak apa-apa. Jadi nanti kalau misalnya pilkada sebentar lagi bakal ada dinasti politik, makin dianggap sesuatu yang normal gitu. Dan saya khawatir persepsi itu makin turun dalam kehidupan kita sehari-hari dan masuk ke banyak aspek lainnya nanti penunjukan pejabat, rekrutmen PNS atau ASN ya gitu-gitu itu mungkin loh terjadi karena kan banyak studinya yang mengaitkan. Saya lagi baca buku yang judulnya Why People Obey Laws. Nah salah satunya adalah persepsi apa yang ditimbulkan. Jadi itu kajiannya psikologi sebenarnya. Persepsi apa yang ditimbulkan oleh para leaders dalam suatu negara yang membuat orang jadi mikir hukum itu berguna nggak kalau saya taati. Jadi kalau mereka melihat pemimpin juga semua ngacak-ngacak hukum, ngapain saya menghormati hukum? Nah itu yang saya khawatirkan akhirnya nepotisme jadi normal yang baru di kita. Gitu. Iya. Dan itu sebenarnya sudah muncul pada saat ya awal-awal pencalonan Gibran sekalipun ya Mbak ya. Iya benar. Jadi para pendukung paslon 02 ini bilang ya di mana-mana di Amerika sekalipun ada dinasti politik itu ya. Dan apa salahnya kalau satu keluarga itu mau mengabdi pada bangsa? Ya narasi-narasi semacam itu ada banyak gitu ya. Dan MK menguatkan itu kan. Dia bilang buat mereka nggak masalah tuh Gibran.
Karena pada akhirnya kan Gibran yang dipilih. Padahal kan justru kita mempersoalkan ya Gibran nggak akan bisa berkompetisi in the first place kalau kalian nggak membengkokkan hukumnya supaya dia bisa masuk, kan gitu. Nah itu tuh nggak disinggung. Itu yang tadi kita bilang nggak mengoreksi diri sendiri kan. Iya. Jadi aku setuju banget sama Mbak Bibip tadi bilang bahwa ini ke bawah akan jadi lebih memaklumi nepotisme gitu ya. Ya kalau sekarang ini orang mulai tadinya ya sudah mulai benci gitu ya dengan apa orang dalam dan sebagainya gitu ya. Sekarang dengan praktik ini mungkin orang ya akan termakan juga dengan narasi itu. Kalau memang berkompeten, kalau memang mau mengabdi pada bangsa semua, apa salahnya gitu. Di negara paling maju pun demokrasinya yang katanya paling maju, begitu juga gitu ya. Dan dimanapun di banyak negara juga sama. Walaupun itu menutup mata, ya tadi tidak ada pembengkokan hukum. Ya katakanlah di Amerika tadi atau ada jeda berapa lama gitu ya. Jadi terjadi regenerasi lain dulu gitu ya. Nah ini yang diburamkan gitu ya, sambil menunjukkan fakta yang menguntungkan untuk mereka. Jadi aku setuju dengan kekhawatiran Mbak Bibip tadi. Dan kalau soal itu ya, orang-orang yang bilang di tempat lain juga di Amerika segala macam terjadi. Sebenarnya itu ada kekeliruan loh. Karena memang ada keluarga politik tuh ada pasti. Sama aja kalau misalnya pedagang karena makan malam suka ngomongin dagang, akhirnya anaknya juga ikut nerusin perusahaan. Boleh nggak? Ya boleh, karena itu soal ketertarikan yang timbul dalam keluarga. Tapi kalau kita bicara dinasti politik, beda sama keluarga politik. Dinasti politik itu ketika memang sudah terjadi secara didesain secara sistematis, orang yang masih keluarga yang masih memegang kekuasaan memberikan jalan untuk anggota keluarganya supaya dia menggantikan kekuasaan ini. Nah sebenarnya itu poin dinastinya sebenarnya di situ, beda sama keluarga politik. Dan kita juga mesti menyoroti bahwa yang tadi Sahel bilang ada jeda. Kan ingat nggak dulu kan 2015 tuh sebenarnya di undang-undang pilkada ada kan, ada jeda dulu baru boleh. Tujuannya memang untuk menjaga jangan sampai yang masih menjabat ngasih jalan untuk yang penerusnya gitu. Tapi itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi juga gitu. Jadi memang agak susah ya. Sehingga saya jadi pikir jangan-jangan teman saya benar yang bilang bahwa di Indonesia itu memang gagasan demokrasi dan akuntabilitas itu sebenarnya belum bisa diakulturasi gitu, diterima sebagai sesuatu yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang ngomongin ini cuma kita-kita gitu. Dan buat saya sebenarnya ini bahaya. Karena kan kita mau beranjak ya dari masyarakat tradisional, feodal, menjadi negara modern yang lebih akuntabel, yang berdasarkan kapasitas, bukan berdasarkan ordal gitu ya. Dan ya jadi itu yang mesti diingat. Bahkan jadi jedanya itu perlu. Jadi kalau orang nyamain itu Megawati sama Puan gimana? Megawati sama Soekarno gimana? Ya memang itu keluarga politik. Tapi kita harus lihat praktek penyalahgunaan kekuasaannya itu ketika dinastinya terbentuk. Dan itu yang terjadi sekarang kan. Ya dan banyak juga Mbak Bibip yang akhirnya membandingkan ini dengan Orde Baru, dengan Soeharto. Bahwa Soeharto sekalipun yang ya otoriter terkenal lah sedunia ya. Itu baru pada setelah 8 kali dia dipilih ya baru memasukkan anaknya. 7 kali. 7 kali ya. 7 kali terpilih baru memasukkan anaknya sebagai menteri. Gitu. Tidak pernah. Enggak dari awal. Setelah 2 periode gitu ya langsung melibatkan keluarga yang masuk. Enggak pernah gitu ya. Jadi dengan membandingkan itu orang banyak yang beranggapan bahwa ini lebih buruk sebenarnya praktik ini daripada Orde Baru. Mbak Bibip setuju nggak? Setuju, karena lebih buruknya di 2 hal paling tidak. Pertama, Jokowi itu menggunakan instrumen-instrumen yang demokratis sekarang. Kalau dulu Soeharto tuh ibaratnya memang dia nggak tanggung-tanggung, dia sekalian rusak partai politiknya kan. Dia jadiin satu tuh, makanya cuma ada 2 partai politik sama Golkar kan dulu 3 doang. Jadi dia memang merusak demokrasinya dari awal gitu. Nah kalau pas zamannya Pak Jokowi sebenarnya kan kita kayak tenang-tenang aja
bahkan baru belakangan kan para pendukung Jokowi merasa terkhianati. Sadar. Itu karena kita merasa baik-baik saja karena instrumen demokrasinya sebenarnya kelihatannya ada. MK-nya ada, DPR-nya ada, KPK-nya ada gitu. Tapi sebenarnya dibajak diam-diam. Jadi buat saya cara Jokowi untuk menggunakan justru demokrasi untuk membunuh demokrasi itu yang membuat dia jadi lebih buruk sebenarnya daripada Orde Baru. Nah, tapi yang kedua juga karena saya kok lupa ya yang keduanya apa ya. Tapi kita fokus di yang pertama dulu ya. Buruknya di situ. Dan kita juga harus jadi melihat dampak dari pembunuhan demokrasi ini akhirnya jangka panjang. Dan inilah yang kedepannya buat Indonesia akan sangat buruk. Ya, itu yang Mbak Bibip sering sampaikan autokratik legalisme ya itu ya sebenarnya praktik ini ya. Jadi ya semuanya seperti terlihat normal saja gitu ya. Padahal di dalam rusak gitu ya. Oke Mbak, ya menarik juga kalau kita kembali lagi ke putusan ya. Ini juga soal yang diolok-olok nih di media sosial. Apa tuh? MK tidak bisa menemukan kausalitas antara bansos dengan hasil pemilu. Tapi kemudian MK juga menyarankan supaya ya bansos itu tidak dibagikan jelang pemilu. Ini apa Mbak? Kenapa seperti bertolak belakang? Kalau misalnya nggak ada kausalitas, ya nggak usah ngasih rekomendasi itu dong. Kalau orang di sosmed tuh perdebatannya gitu Mbak. Jawabannya kira-kira gimana Mbak? Iya menurut saya ini menandakan bahwa mereka memang penalaran hukumnya itu nggak wajar. Jadi ini kan istilah MK sendiri ya, penalaran hukum yang wajar gitu biasanya. Penalaran hukum yang wajar artinya penyimpulannya itu logikanya ya semacam premis mayor, premis minor, kesimpulan gitu nyambung semua gitu kan, itu logis. Nah ini kan berarti dia sebenarnya punya penalaran hukum yang nggak wajar ketika ada inkonsistensi dalam argumennya dan inkonsistensinya di situ. Jadi penjelasannya saya sih nggak punya penjelasan selain bahwa ini menandakan sebenarnya mereka itu ketika mengambil kesimpulan-kesimpulan dalam penalaran hukumnya sebenarnya banyak banget yang bisa kita kritik gitu sih. Ya. Oke Mbak Bibip, kita udah cukup banyak bincang-bincang soal PHPU kemarin ya. Nah aku mau melangkah maju mungkin ke kontestasi pilkada. Nah ini ngeri. Pilkada. Efeknya apa nih Mbak PHPU kemarin sebagai presiden apa nih untuk pilkada besok ya? Mengingat di sana presiden yang berkuasa masih Presiden Jokowi. Betul. Banyak daerah juga masih dipimpin penjabat ya kan. Ya pembagian bansos juga masih disukai oleh masyarakat. Iya. Malah ditunggu-tunggu. Ini kira-kira apa yang bisa kita proyeksikan di pilkada? Yang jelas sih karena nggak ada koreksi dari Mahkamah Konstitusi, besar sekali kemungkinan hal yang sama akan terjadi lagi. Ya benar ada wacana dari KPK gitu kan, katanya jangan ya sekarang nggak boleh ada pembagian bansos. Tapi kan itu levelnya wacana. Kita juga mesti melihat dari aspek praktiknya nanti secara formalnya bagaimana dan jangan-jangan nanti bentuknya bukan lagi bansos. Karena kalau di level daerah kan dalam hal pemerintahan daerah mereka banyak tuh alokasi-alokasi anggaran lainnya yang bisa aja nanti disalahgunakan juga gitu. Jadi kalau buat saya potensi ini akan besar sekali. Saya benar bahwa penguasaannya masih sama. Terus yang saya dengar nih dari teman-teman yang nyalek kemarin tuh, mereka juga udah bilang tadinya kan mereka mau kemudian lanjut ya ke pilkada. Terus mereka bilang nggak ada gunanya lah, pasti kalah. Ya ini aja saya dikalahin sama anaknya wali kota atau anaknya bupati, karena mereka juga pakai kekuasaan gitu. Jadi mereka udah melihat itu dan jadi saya menduga ini akan masih sama aja. Dan mungkin karena levelnya daerah, bahkan juga nanti politik uang yang mungkin aja nggak pakai alokasi anggaran seperti bansos,
tapi tetap menggunakan fasilitas negara, Ya. itu akan marak gitu. Itu yang paling ngeri. Itu dari proyeksi terhadap pilkada ya Mbak. Nah, Mhm. kalau kita bicara di masyarakatnya, Mhm. ini kan pasti banyak sekali yang kecewa dengan PHPU kemarin, ya kan? Dan banyak juga mungkin yang akhirnya memilih bersikap ya sudahlah, tidak bertanggung jawab, Mhm. jalannya pemerintahan ini gimana aja, salah lu semua yang pada milih kan, Mhm mhm. gitu kan. Nah, apakah pilihan itu tepat untuk marah dan mengambil sikap seperti itu, atau justru ya harus lebih tajam lagi gitu ya, harus lebih tajam lagi kritis terhadap kekuasaannya, dan Iya bahkan iya iya mengajak iya. yang tadinya pemilih pemenang sekarang gitu ya, juga udah oke, kemarin menang, sekarang saatnya lu gabung sama kita, kita kritisin, kita awasin bareng-bareng gitu ya. Gimana nih Mbak, menurut Mbak Bibip? Nah, di titik ini saya agak susah nih, karena saya biasanya selalu akan bilang, "Udah pokoknya hak pilih itu memang hak, boleh dipakai boleh enggak," gitu ya. Tapi minimal datang aja deh untuk mencegah suara kita dimanipulasi. Saya Mhm, biasanya selalu gitu, mhm, maksudnya jadi golput itu nggak apa-apa gitu, mhm, asal mhm, mhm. tetap jangan sampai suara dimanipulasi. Tapi di titik ini saya sangat bisa paham sekarang kalau banyak orang yang ngerasa, "Udah yuk kita hukum aja deh sekarang semua politisi, kita nggak usah ada yang datang, kita cuekin aja total pilkada ini." Nah, tapi yang saya khawatirkan kalau itu yang terjadi, nanti tuh saya bayangkan semua instrumen politik, semua alat-alat mesin politik bekerja semata-mata berdasarkan uang. Oke. Nah, itu yang buat saya jadi lebih mengerikan jadinya karena nanti para politisi nggak akan mampu menggerakkan sama sekali mesin politik itu, nggak akan mampu bilang rakyat milih gue dong gitu misalnya ya, tapi dia harus benar-benar pakai uang untuk bisa membuat orang bahkan bergerak ke TPS. Nah, tapi kalau misalnya pertanyaan saya tadi, yuk kita misalnya ajak nih orang-orang untuk lebih melawan dalam soal politiknya, saya masih punya skeptisisme tuh. Walaupun itu November ya, Mhm. tapi kan prosesnya tuh dari bulan Juni ya kalau saya nggak Iya. salah ya. Eee, Artinya walaupun November artinya nanti udah ada presiden baru, tapi proses berdinamikanya, nyari koalisinya lagi, kan semua harus diajuin partai juga nih, mungkin ada yang independen ya kalau pilkada, tapi pada dasarnya negosiasi politik membentuk koalisi juga terjadinya sekarang-sekarang ini Juni, Juli, Agustus gitu ya. Iya. Sehingga saya cenderung skeptis karena saya merasa sekarang ini semua partai lagi cari aman, mereka nggak akan berani terlalu frontal melawan siapapun bahkan itu Jokowi, karena ya masih belum aman buat bulan Oktober Iya. gitu. Jadi Mhm, saya masih belum mhm, belum bisa mhm, memberikan mhm, satu inilah mhm. prediksi-prediksi gitu. Iya, karena gini Mbak Bibip, Hmm, eee, saya sendiri agak-agak khawatir ya, hmm, kalau yang kecewa dengan PHPU kemarin kemudian eee, ya pilih lepas tangan gitu ya. hmm, hmm, Sementara rezim ini masih berlanjut, masih sampai mhm, Oktober, masih panjang, masih ada pilkada gitu yang dipersiapkan dari sekarang, dan kita juga sudah dengar orang-orang terdekat beliau gitu ya, seperti bawahan-bawahannya gitu ya, mhm mhm. banyak juga yang running di Oh iya, pilkada. ya banget. Jadi, mmm, kalau misalnya ya tidak cepat-cepat bangkit dari Iya kekecewaan memang, heeh. kemarin, bisa-jangan kita kondisinya bisa lebih parah Iya, lagi nanti 2025, 2026 nih. iya iya. Jadi memang bahayanya kalau kita cuekin bener, Mhm, kita kantongin dulu aja mhm, kekecewaan itu, kita iya, kantongin dulu. Kalau kemudian berpikirnya strategis memang, eee, politik itu kan berpengaruh buat kehidupan kita sehari-hari. Mau ngomongin udara bersih atau enggak, mau mhm, ngomongin banyak sampah atau enggak, kita bisa bersihin gotong royong, mhm, itulah masyarakat Indonesia kerennya. Tapi kalau nggak ada polisinya, nggak ada kebijakan dari orang yang kita pilih itu untuk secara berkelanjutan menyelesaikan suatu masalah dalam masyarakat, nggak akan ada habisnya tuh. Kita mau sampai kapan bersihin sampah melulu misalnya gitu ya. Jadi kalau saya sih memang inginnya ki eee
masyarakat kita itu kekecewaannya kita kantongin dulu. Karena Iya. bahayanya gini, kalau kita berharap udah kita lawan aja deh, kita lawan. Jangan lupa ngelawan itu butuh social movement dulu yang dibangun. Iya. Dan itu sesungguhnya kita belum terlalu kuat. Ya kemarin aja kepecah-pecah banget kok gitu. Jadi butuh waktu. Dan sampai November untuk membangun sebuah gerakan sosial itu sama sekali nggak cukup waktu. Dan kalau misalnya kemudian kita berpikir ya udah pokoknya lawan aja. Nanti kalau misalnya ada kebijakan yang ngaco kita lawan. Masalahnya kekuasaan yang sudah menggurita ini, dan saya sih melihat sebenarnya kan Prabowo Gibran itu seperti periode ketiganya Jokowi. Menurut saya nggak akan ada banyak yang berubah. Jadi kalau misalnya kita mau ngelawan dari luar sebagai masyarakat sipil, jangan lupa ini ada shrinking civic space. Undang-undang ITE-nya masih di situ. Yeah. KUHP-nya nanti 2026 ada yang baru, tapi paradigmanya masih sama. Jadi kalau kita mengasumsikan bahwa nanti kita bisa melawan dari luar, hati-hati dengan asumsi itu. Mendingan kita berjaga-jaga dari sekarang. Karena melawan dari luar itu tidak mudah dengan adanya ancaman-ancaman hukum, ancaman digital, hacking segala macam, dan ancaman kekerasan maksudnya yang langsung gitu ya. Dan itu yang harus diantisipasi sehingga mendingan tetap kita mencoba untuk melawan kekuasaan yang menggurita ini. Jangan sampai dia makin menggurita sampai ke level daerah. Karena level daerah itu yang langsung kena ke kita. Itu paling nyata tuh. Karena mulai dari retribusi pajak daerah itu yang sehari-hari kita hadapi kan. Dan itu dikontrolnya oleh orang-orang yang akan kita pilih bulan November nanti gitu. Oke, mungkin udah 1 jam kita ngobrol ya Mbak Bibip ya. Dan aku banyak dapat insight dari Mbak Bibip. Dan ya aku juga mungkin harus menyampaikan terima kasih juga ke Mbak Bibip. Karena terima kasih bukan cuma karena mau ngobrol saat ini ya, tapi jauh kemarin sebelum pemilu pemungutan suara, Mbak Bibip itu salah satu yang paling vokal gitu ya. Ya kita tahu gimana boomingnya Dirty Vote gitu ya. Mbak Bibip salah satu narator di sana. Dan itu adalah sebaik-baiknya usaha aku pikir ya. Bahwa mudah-mudahan ya hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan, bukan yang terbaik sesuai yang kita harapkan, ya itu soal lain gitu ya. Jadi Mbak Bibip terima kasih untuk itu. Luar biasa konsistensinya, semoga tetap berada di jalan yang benar. Amin itu berat loh. Ya, semoga kita semua tetap berada di jalan yang benar. Dan terima kasih lainnya juga aku ucapkan untuk teman-teman yang sudah nonton podcast ini sampai habis. Semoga juga sepertiku teman-teman yang nonton juga merasa banyak dapat insight. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Ngopi Sore berikutnya. Mbak Bibip terima kasih. Terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa.